Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Kita masih membahas Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala. Sekarang kita masuk nawaqiduhu, yang membatalkan wudu atau pembatal-pembatal wudu. Sebelumnya kita membahas sunnah-sunnah di dalam berwudu. Sekarang kita bahas pembatal-pembatal dalam berwudu. Karena sebagian orang ini masih belum paham ketika sudah wudu kemudian makan kurma atau makan nasi atau minum, mereka pikir makan ketika sudah memiliki wudu itu menjadi batal. Maka kita akan bahas apakah makan dan minum setelah berwudu termasuk pembatal wudu. Kita akan bahas di pertemuan pada pagi hari ini. Di antara pembatal wudu yang pertama, yakni ma kharaja minas sabilaini, apa-apa saja yang keluar dari sabilaini, dari dua jalan, depan ataupun belakang. Dua jalan itu bisa dari depan atau bisa dari belakang. Al-qubul wa dubur, al-qubul wa dubur. Dari depan namanya kubul, dari belakang namanya dubur. Di antaranya min baulin aw ghaitin aw rihin, di antaranya baul, pipis, buang air kecil. Kemudian yang kedua ghait. Ghait itu apa? Buang air besar. Kalau baul itu pipis, buang air kecil. Ghait buang air besar. Baul dari depan atau belakang? Pipis dari depan atau belakang? Dari depan, Depan namanya apa? Kubul. Adapun ghait, tinja dari belakang, dari dubur. Aurihin. Rih itu apa? Angin. Buang angin alias kentut. Dari kubul atau dubur? Dari dubur. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki wudu, kemudian buang air kecil, atau buang air besar, atau buang angin alias kentut, maka termasuk pembatal wudu. Termasuk pembatal wudu. Dasar hukumnya liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ini dalilnya, Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghait." Atau kembali dari tempat buang air. Atau kembali dari tempat buang air. Wa huwa kinayatun an qada'il hajah, Dan ini termasuk kinayah. Kinayah itu apa Kiasan, Kiasan dari buang hajat. Jadi buang hajat itu bisa mungkin BAK, BAB, atau bahkan buang angin, atau kentut. Dan ini semua termasuk pembatal wudu yang keluar dari dua jalan, baik dari kubul dari depan, ataupun dubur dari belakang. Wali qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah
salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya. Tidak diterima oleh Allah salat seorang di antara kalian, ya, idza ahdatsa hatta yatawadda, yang berhadas atau yang memiliki hadas, ya, sampai dia berwudu kembali, ya. Faqal rajulun min Hadramaut, maka salah seorang sahabat yang berasal dari Hadramaut berkata, Hadramaut itu mana jemaah? Hadramaut itu mana ya? Yaman, ya. Terkenal dengan apanya kalau dari Hadramaut? Madu. Madu Hadramaut. Itu kalau yang ori itu mahal, ya, madu Hadramaut. Ada salah seorang sahabat Nabi dari Hadramaut berkata, mal hadas ya Abu Hurairah? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Apa yang termasuk hadas wahai Abu Hurairah? Qal fusaun au durat. Fusaun au durat. Fusa itu dan durat sama, buang angin alias kan kentut. Namun bedanya apa antara fusa dan durat? Fusa, ya, buang angin dengan suara atau volume yang lirih. Fusa, ya, diam-diam tiba-tiba ces, itu fusa, ya. Kalau kencang volumenya durat gitu, durat. Pas banget ya bahasa Arab sama bunyinya, ya, durat gitu, ya. Bahasa Arabnya durat, Pak, durat, ya. Bunyinya gimana? Brot gitu, ya. Buang angin yang kencang, ya. Jadi ada seorang sahabat dari Hadramaut, wahai Abu Hurairah, hadas itu apa sih yang termasuk hadas? Kata Abu Hurairah, fusa, ya, au durat, ya. Kentut baik secara lirih, ya, maupun kentut dengan cara jahar. Antum lebih sering gimana? Kentut sir atau jahar? Kalau sir namanya fusa. Pak, mohon maaf, antum fusa ya Pak ya? Kentut dengan sir, ya. Atau durat, kentut dengan cara jahar. Ini termasuk hadas, ya. Kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Kalau Abu Hurairah asalnya dari mana jemaah? Bukhari, Imam Bukhari kalau Bukhari. Tadi ada salah seorang sahabat dari Hadramaut dari Yaman, ya, bertanya, ya, kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Yaman juga, ya. Abu Hurairah dari Yaman, hijrah ke Madinah, miskin. Abu Hurairah itu miskin. Hidupnya di mana? Tinggalnya di Masjid Nabawi. Orang-orang yang numpang tinggal di Masjid Nabawi karena tidak punya rumah di Madinah dinamakan apa? Ahlu Suffah namanya. Ahlu Suffah itu ya para sahabat yang numpang tinggal di Masjid Nabawi karena miskin, tidak punya rumah. Termasuk salah satu di antaranya sahabat yang mulia Abu Hurairah, ya, miskin namun faqih alim, karena termasuk salah satu perawi hadis terbanyak, ya, ribuan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Miskin, Pak. Ya, Abu Hurairah itu miskin. Ya, saking miskinnya pernah, ya, nahan lapar sampai diganjel pakai batu, perutnya diikat, ya. Batu taruh perutnya diikat, ya, buat menahan rasa lapar. Ya, antum pernah nggak saking laparnya ngikat batu, ya, yang ada makan roti buat ganjel perut, ya. Kalau Abu Hurairah ganjel perutnya benar-benar pakai batu, Pak. Batu taruh diikat, ya, untuk menahan rasa lapar. Kalau kita minimal makan roti buat ganjel perut, levelnya beda gitu. Levelnya beda dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian kata penulis, kama yanquduhu khurujul madhi wal wadyi, ya. Demikian pula yang termasuk membatalkan wudu adalah yang keluar, ya, dari depan, dari kubul, diantaranya air madhi atau air wadi, ya. Jadi ada 3 air, Pak, yang membatalkan wudu, ya. Yang pertama air seni, air kencing, ya. Yang kedua madhi, yang ketiga wadi, ya. Dalilnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Kenapa Ibnu Abbas, ya, kita sebutkan dengan doa radhiyallahu anhuma? Ada sebagian sahabat kalau kita sebutkan namanya kita mendoakan radhiyallahu anhu.
Ya, namun Ibnu Abbas ya di antara sebagian sahabat ketika kita menambahkan doa maka dengan menambahkan radhiyallahu anhuma. Alasannya apa ya, Mak? Karena Ibnu Abbas ya ayahnya ini seorang muslim. Siapa namanya? Nama ayahnya? Ya Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya. Abbas itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang beriman ada berapa? Ada dua. Ya. Yang pertama Al-Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua Hamzah. Yang tidak beriman dan juga tidak menentang dakwah Nabi. Abu Thalib. Ya. Yang tidak beriman memusuhi Nabi. Siapa? Abu Lahab. Itulah paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari Ibnu Abbas dalilnya radhiyallahu anhuma qol ya beliau berkata al manyu wal wadyu wal madyu ya air mani air wadi ya kemudian air madhi ya. Amal manyu wa huwa alladzi minhul ghusl. Adapun apabila keluar air mani maka wajib baginya untuk al-ghusl, mandi besar, mandi junub, mandi janabah kalau keluar air mani. Wa ammal wadyu wal madyu faqal iksil dzakarok au madzakirok wa tawaddau wudu'aka lis-shalah ya. Namun apabila ya kita mengeluarkan air madhi atau wadi maka kata Nabi SAW iksil dzakarok ya cucilah kemaluanmu, cucilah zakarmu, au madzakirok atau kemaluanmu. Wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Kemudian berwudulah engkau sebagaimana wudu untuk salat. Ya. Ini menunjukkan kalau mengeluarkan air wadi atau madhi ya, maka ini termasuk pembatal wudu. Cara bersucinya cukup dengan dicuci kemaluan kita. Namun kalau air mani perlakuannya beda. Tidak cukup hanya dicuci, namun harus mandi besar. Ya, harus mandi besar. Ya. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara pembatal wudu yang berikutnya yang kedua, an-naumul mustaghriqu ya. Tidur pulas sampai tidak sadar ini termasuk pembatal wudu. Ya. Tidur pulas ya sampai hilang kesadaran ya. Karena ada tidur yang tidak sampai hilang kesadaran, ada nggak? Namanya tidur apa kalau di kita? Tidur ayam. Emang ayam tahu kalau tidur pernah lihat? Ya tidur ayam. Jadi kesadaran itu masih ada ya. Nah, ini an-naum al-mustaghriqu ya, tidur pulas sampai hilang kesadaran. Alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ya. Sampai tidak tersisa lagi kesadarannya. Sampai tidak tersisa lagi kesadarannya. Sawaun kana mumakkinan maq'adatahu minal ardi amla. Baik dalam keadaan duduk ya di atas tanah ataupun tidak, sama saja. Iya. Tidur pulas sampai hilang kesadaran. Khotib naik mimbar. Innal hamdalillah ya. Sakinah turun. Sakinah turun. Apa yang terjadi? Pada merem. Saya tanya, pernah nggak ada yang ngorok? Ada ya? Kira-kira hilang kesadaran nggak? Apa tidur ayam? Maka hati-hati nih ya. Hati-hati. Penulis di sini mengatakan ya, sawaun kana mumakkinan maq'adatahu minal ardi amla. Baik dalam keadaan duduk di atas tanah, ya kalau kita ya sama aja di atas lantai, di atas tanah, di atas sajadah, ya, ataupun tidak, ataupun rebahan umpamanya, ya. Kalau tidurnya pulas sampai hilang tidak tersisa lagi kesadarannya, maka ini termasuk pembatal wudu, ya. Namun kalau lagi Jumatan, ya, ada sebagian orang duduk, ya, baru muqaddimah, ya, innal hamdalillah, sudah merem. Tiba-tiba kesenggol dengkul sebelahnya sedikit, bangun. Ya. Ini kira-kira kesadarannya masih ada nggak? Atau masih dengar samar-samar? Ya.
Atau ada cara mendengarkannya dengan merem? Ada ya. Ini masih ada kesadarannya. Ya, ini termasuk wudunya tidak batal. Kecuali kalau hilang kesadaran ya, nggak tersisa lagi. Ya, sampai ngorok, bahkan sampai mengeluarkan air liur, ada nggak? Ya ada, sambil ngelap gitu ya. Pak, dielap tuh Pak. Gitu. Baik. Kita lanjutkan. Li hadithi Safwan ya, Ibni Assalin qol ya. Dalilnya dari hadis sahabat Safwan ya bin Assal. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran an la nanzi'a khifafana thalathata ayamin walayalihinna. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami, pernah memerintahkan kami apabila kami melakukan safar, ya, ya, agar tidak melepaskan khuf kami. Khuf itu apa? Sepatu. Ya, kalau lagi safar, Nabi pernah memerintahkan kami, kata Safwan bin Asal, ya, agar tidak melepaskan khuf yang kami pakai. Salasata ayamin walayalihinna, selama 3 hari 3 malam. Ya. Safarnya beda sama kita. Kalau sahabat safarnya naik apa? Naik onta, naik kuda, atau kasta terendah hewan tunggangan apa? Keledai. Ya, naik keledai. Nah, ketika safar, Nabi pernah memerintahkan para sahabatnya agar tetap memakai khuf. Jangan dilepaskan. Selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Ya. Ila min janabah, kecuali kalau kita janabah, maka dilepaskan khuf. Harus mandi wajib. Ya, termasuk membatalkan wudu. Ya. Kemudian lakin min ghaitin wal baulin wan naum, ya. Akan tetapi ya, kalau ghaid BAB ya, wa baul atau pipis BAK ya, wa naum atau tidur ya, maka cukup berwudu kembali. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa kalau tidur sampai hilang kesadaran tidak tersisa lagi, maka termasuk membatalkan wudu. Caranya bagaimana ya? Cukup berwudu kembali. Ya. Jadi jamaah ini juga bisa dipraktekkan kalau lagi safar ya. Cuman medannya beda. Kalau para sahabat medannya apa? Padang pasir. Ya. Kalau kita agak repot juga nih. 3 hari 3 malam pakai sepatu. Rumah saudara dipakai terus gitu. Ya. Ya bisa boleh-boleh aja kalau diizinkan. Namun kalau tidak diizinkan oleh tuan rumah harus dilepas. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidur sampai hilang kesadaran, tidak tersisa sedikit pun kesadaran, ini termasuk pembatal wudu. Ya. Kemudian fasawwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainan naumi wal baul wal ghaid. Ya. Nabi menyamakan semuanya antara tidur, pipis, atau buang air besar, sama semuanya, termasuk pembatal wudu. Jadi bukan hanya pipis dan BAB saja, tidur yang pulas juga sampai hilang kesadaran sama sekali, ini termasuk pembatal wudu. Jadi kalau hari Jumat hati-hati ya. Kalaupun merem ya minimal jangan sampai hilang kesadaran ya. Minimal dengarlah samar-samar, atau cara mendengarkannya dengan merem. Ini 11-12, beda-beda tipis ya. Kadang-kadang ada sebagian orang ya, ketika khatib naik mimbar ya, merem. Bahkan ketika sudah qomat masih merem, sampai disenggol sama sebelahnya. Mas, udah qomat. Ini aliran apa nih? Kok nggak ada khutbah? Gimana? Padahal dia tidur. Ada yang orang semacam ini, ada jemaah. Ya. Maka hati-hati bagi kita ya, ketika khatib sedang naik mimbar, hendaknya terjaga. Adabnya gimana jemaah kalau khatib naik mimbar? Ya, adab jamaah sholat Jumat. Adabnya itu melihat khatib. Ya, ketika khatib berkhutbah, dilihat khatibnya. Sebagian kita gimana? Nunduk, akhirnya merem, pengluk. Ya. Jadi adab itu melihat khatib ya, sedang berkhutbah. Adabnya seperti itu menghadap khatib. Ya.
Bukannya apa? Nunduk terus tidur. Ada sebagian ya, kalau di instansi itu ya, saya kadang-kadang diundang khutbah Jumat di sebagian instansi itu, terutama di maskapai ya. Ada sebagian instansi maskapai itu, kalau khotib sedang berkhutbah itu, semuanya pada mojok, sebagiannya mojok, main handphone ya, padahal khotib sedang berkhutbah. Nah, ini sesuatu yang melalaikan. Ya. Khawatir sholat Jumatnya tidak memiliki nilai sama sekali. Ya. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qol, ya, dan juga hadis dari Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ainu wika ussahi faman nama falyatawaddo, ya, mata itu ya adalah kunci dubur. Maksudnya apa? Yang mengawasi dubur. Mata kita ini, ya, kata Nabi SAW, adalah salah satu bagian anggota tubuh yang mengawasi dubur kita. Ya. Faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur nyenyak pulas sampai hilang kesadaran, maka hendaknya dia memperbaharui wudunya. Ya. Kemudian diberikan keterangan di sini, wal wika ubil kasri wal wi, ya, al wika dengan wa berharokat kasroh, artinya al khaitul ladzi yurbatu bihil kharithah. Ya. Jadi wika itu di sini artinya al khait, benang atau tali, ya, alladzi yurbatu bihil kharithah, yang digunakan ya untuk mengikat peta. Ya, benang atau tali yang digunakan untuk menggantung atau mengikat peta. Ini arti dari al-wika. Adapun sahi, ya, wasahi bil fathi sin muhmalah wa kasril ha, ya, mukhaffafah. Sahi itu dengan sin, ya, yang diberikan harokat fathah, dan ha yang diberikan harokat kasroh, artinya dubur. Ya, jadi sahi ini di sini maksudnya artinya dubur. Makanya kata Nabi, al-ainu wika usahi, mata itu adalah pengawas dubur-dubur kita, mata kita. Wal makna, maknanya apa? Maknanya adalah al-yaqadhatu wika ud-dubur ay hafizatu ma fihi minal khuruj, li'annahu ma dama mustayqidhan ahassa bima yakhruju minhu. Ya. Yakni menjaga hal-hal yang bisa keluar dari dubur. Li'annahu madama mustayqidhan ahassa bima yakhruju minhu. Karena selama mata kita masih terbuka, ya, belum merem, belum tidur, masih terbuka mata kita, ya, maka pasti kita akan merasakan apa yang keluar dari dubur. Makanya di sini Nabi mengatakan mata itu menjadi penjaga atau pengawas dubur. Ya, selama mata kita melek, merasakan nggak apa yang keluar dari dubur? Merasakan. Namun kalau merem, Pak, ya, tidur sambil duduk misalnya umpamanya, pulas, hilang kesadaran, ya, kemudian buang angin, kerasa nggak? Nggak kerasa, Pak. Ya, makanya kata Nabi, al-ainu wika usahi, ya, mata itu adalah pengawas dubur. Selama mata kita masih melek, ya, maka apa-apa yang keluar dari dubur pasti kita akan merasakan. Namun berbeda kondisinya kalau mata kita merem, ya, tidur dan hilang kesadaran sepenuhnya, tidak tersisa sedikit pun, maka kita tidak bisa merasakan, ya, yang keluar dari dubur kita. Tak akan bisa. Ya. Makanya ada sebagian orang tidurnya rebahan nih, ya, suami istri umpamanya. Ya. Suaminya pas tidur apa? Buang angin terus, ya. Istrinya protes, pas suaminya bangun protes. Ya, ayah, tadi kok buang angin terus? Ah, masa? Mana buktinya? Gitu. Ya, nggak ada buktinya. Ya. Kenapa? Karena matanya meram, tidur sampai hilang kesadaran, tidak bisa mengawasi apa-apa yang keluar dari dubur. Ya. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pembatal wudhu berikutnya, ya, yang ketiga sekarang, ya. Zawalul aqli bisukrin au marad, ya, hilangnya kesadaran akal, karena dua sebab. Yang pertama sukrin itu apa?
mabuk teler. Ya, orang teler, orang mabuk, kesadarannya hilang, akalnya hilang. Ya. Au marot atau sakit. Ya. Sakit juga bisa menyebabkan hilang akal atau kesadaran. Li'anna dzuhula 'inda hadhil asbabi ablaghu minan naum. Ya. Dikarenakan kacaunya pikiran itu disebabkan dua hal ini, baik mabuk atau sakit. Orang kalau mabuk pikirannya kacau, Pak, akalnya hilang. Begitu juga orang sakit, ya. Orang sakit kadang-kadang suka halu, ya, suka halu. Ya. Maka pikirannya kacau. Ya dengan dua sebab ini. Sebagian hilang akalnya ketika sakit. Ya. Ablagu minan naum, dan ini lebih berat daripada tidurnya nyenyak. Ya. Mabuk dan sakit itu lebih berat daripada tidur dengan pulas atau nyenyak. Ya, ini pembatal wudhu yang ketiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat ya wa antum sukara." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendirikan salat sedangkan kamu dalam keadaan sukaro. Sukaro itu dalam keadaan, bukan dalam keadaan sukar. Ya. Ini pernah nih diselewengkan ayat ini di zaman peperangan. Ya, saya pernah diceritakan dosen saya. Ya. Kita ini dalam keadaan genting, dalam keadaan sukar. Ya. Jadi kewajiban sholat ini ada uzur. Ya, nggak perlu sholat. Dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendirikan sholat sedangkan kamu dalam keadaan sukar, kata dia. Maksudnya sukaro di sini mabuk, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah engkau mendirikan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, teler. Makanya sholat orang yang mabuk itu nggak sah. Ya. Dulu, ya, di sebagian besar rumah sahabat Rasulullah SAW itu masing-masingnya punya gentong, itu isinya apa? Khomer. Ya. Makanya dalil pensyariatan haramnya khomer itu bertahap. Ya. Begitu turun dalil pengharaman khomer, yang terjadi apa? Di kota Madinah seperti banjir khomer, semuanya ditumpahin, galon-galon yang berisi khomer, ya, itu ditumpahkan ke jalan-jalan sehingga seolah-olah kota Madinah ketika itu banjir khomer, ya, banjir khomer. Nah, ketika orang minum khomer, ya, meskipun hanya sedikit, maka sholatnya tidak sah karena termasuk dari pembatal wudhu, ya, mabuk. Begitu juga orang yang sakit yang sampai hilang kesadaran, ya, ini juga termasuk pembatal dari pembatal wudhu. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya di antara pembatal wudhu yang keempat, massul farji min ghairi hailin idza kana bisyahwah. Ya, memegang kemaluan, menyentuh kemaluan, ya, min ghairi hailin, tanpa pembatas. Langsung, secara langsung menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas, ya, idza kana bisyahwah, ya, yang disertai dengan syahwat. Nah, ini termasuk pembatal wudu. Antum sudah punya wudu nih, ya, tiba-tiba megang kemaluan tanpa pembatas disertai syahwat. Garis bawah gitu, disertai syahwat. Ini termasuk membatalkan wudu, ya, termasuk membatalkan wudu. Ya, dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ya, secara langsung tanpa pembatas disertai syahwat, falyatawaddo, maka perbaruilah wudumu kembali, diperbarui kembali, batal wudunya. Ya, langsung megang kemaluan tanpa pembatas disertai dengan syahwat. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi berikutnya sallallahu alaihi wasallam, hal huwa illa bat'atun minka, ya, hal huwa illa bat'atun minka, ya, bukankah ia hanyalah bagian tubuhmu, ya. Maka di sini penulis memberikan keterangan, ya, fa huwa bat'atun minka, iya betul, ya, kemaluan kita adalah bagian dari tubuh kita, sama seperti yang lain, ya, anggota tubuh yang lain. In lam yaktarin bil masih syahwat, ya,
bila sentuhan ya, bila sentuhan disertai atau tanpa syahwat. Bila sentuhan tersebut tanpa syahwat. Li'annahu fi hadhil halati yumkinu tashbihu masahi utwi bimasahi utwin akhar minal jism, ya. Karena pada kasus ini, ya, pada hal semacam ini, ya, dimungkinkan sama seperti menyentuh anggota tubuh yang lainnya, ya, menyentuh kemaluan tanpa batas, sama nggak dengan menyentuh dada kita? Sama, leher, ya, jari, tangan, betis, ini sama saja, ya. In lam yaktarin bil masyi syahwat, ya, bila sentuhan tersebut tanpa disertai syahwat, tanpa disertai syahwat. Kemudian kata penulis di sini, ya, bi khilafi ma idza masahu bi syahwat, ya, maka kasus ini berbeda kalau sentuhan tersebut disertai dengan syahwat. Beda. Kalau kita megang kemaluan setelah berwudu nih, tanpa pembatas, disertai dengan syahwat, ya. Fahina idzin la yushbihu massuhu massal utwil akhar, ya. Maka sentuhan ini tidak bisa diserupakan dengan menyentuh anggota badan yang lain kalau disertai dengan syahwat. Beda, ya. Menyentuh kemaluan secara langsung dengan syahwat dengan menyentuh betis, paha, ya, dada, leher, ya, tanpa syahwat, ini beda kasusnya, ya. Li'annahu la yaktarin adatan bisyahwat, ya, wa hadza amrun bayyinun kama taro, ya. Maka kalau kita menyentuh, ya, kemaluan kita tanpa syahwat, maka ini nggak jadi masalah, ya, tidak termasuk membatalkan wudu, apalagi tidak sengaja, ya. Dan ini sudah jelas sebagaimana dijelaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, jadi kalau kita menyentuh syahwat, menyentuh kemaluan kita secara langsung tanpa membatas, disertai dengan syahwat, maka ini termasuk membatal wudu. Namun kalau menyentuh tanpa disertai syahwat, ini sama saja menyentuh anggota badan yang lain, ya, seperti yang ada di tubuh kita, misalkan tangan, betis, dan yang lainnya, maka ini tidak termasuk membatalkan wudu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pembatal wudu yang kelima yang berikutnya, aklu lahmil ibil, ya, aklu lahmil ibil, ya, makan daging ibil. Ibil itu apa? Onta. Ternyata kalau kita habis berwudu kemudian makan daging onta, ini termasuk yang membatalkan wudu, ya. Di hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya, dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanam, ya, berwuduklah kalian, ya, apabila kalian memakan daging onta, ya, wala tawaddau min luhumil ghanam, ya, kemudian kamu nggak usah wudu setelah makan daging kambing. Tidak perlu berwudu ketika selesai makan daging kambing. Jadi kalau kita sudah punya wudu, kemudian makan daging onta, maka itu menjadi pembatal wudu kita, maka harus berwudu kembali. Namun habis wudu, punya wudu, ya, tiba-tiba buka puasa umpamanya, ya, langsung makan kambing guling, ya, maka tidak perlu berwudu kembali, ya. Wa an Jabir ibni Samarah, ya, Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ana rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah saya harus berwudu lagi, ya, atau kembali setelah makan daging kambing wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda, ya, kalau mau maka kamu boleh berwudu kalau kamu mau, dan kalau kamu mau juga maka nggak usah berwudu, jangan berwudu, ya. Qal atawaddau min luhumil ibil, ya, apakah kami harus berwudu kembali setelah makan daging unta? Qal, maka Nabi bersabda, na'am, iya, ya.
tawaddo min luhumil ibil, ya. Berwudulah kembali setelah kalian memakan daging onta. Ya. Jadi kalau kita makan daging kambing setelah memiliki wudu, boleh mengulang wudu kembali, boleh berwudu kembali, atau boleh tidak berwudu, ada pilihan. Namun kalau kita ya makan daging onta setelah memiliki wudu, maka harus berwudu kembali, karena daging onta itu termasuk salah satu pembatal wudu. Apa alasannya? Ya, sebagian ulama mengatakan alasannya karena onta itu memiliki sebagian sifat jin. Onta memiliki sebagian sifat yang dimiliki oleh jin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Namun alhamdulillah di kita kan nggak ada daging onta, ya. Ada nggak? Kalau ke pasar, Pak, daging onta Pak sekilo berapa? Nggak ada. Ya. Ada ya daging apa sah? Sapi, kambing, ya. Dan yang lainnya, daging ayam. Namun kalau misalnya kita lagi umroh atau haji, ya, itu ada sekarang yang jual di apa namanya, Museum Gua Hiro, ya, ada di Mekah baru. Ada namanya bakso onta. Baksonya pakai daging onta. Ada yang pernah makan nggak? Di Museum Gua Hiro. Saya pernah nyoba kemarin waktu umroh. Ya. Jadi baksonya pakai daging onta, Pak. Itu kalau kita punya wudhu, makan bakso dari daging onta kira-kira gimana? Ya batal wudhunya. Ya. Bukan hanya memang betul diolah dengan daging onta. Ya. Sebenarnya rasanya sama-sama aja sih, ya, nggak ada bedanya. Karena ketutup sama sambal. Kalau orang kita kan sukanya apa-apa? Pedas, ya. Sama-sama aja lah, bismillah. Ya. Sama-sama saja. Namun bedanya daging onta itu termasuk pembatal dari pembatal-pembatal wudhu. Ya. Namun ternyata makanan favorit Rasulullah SAW daging apa kira-kira? Daging kambing. Bahkan daging kambing ini termasuk salah satu makanan penduduk surga. Ya. Jadi antum harus doyan nih daging kambing. Karena salah satu makanan penduduk surga itu daging kambing. Ya. Namun lucunya kadang-kadang sebagian orang menyalahkan daging kambing, ya. Padahal daging kambing nggak salah apa-apa sih. Ya. Karena Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Yang jadi masalah ketika kita makan berlebihan, minum berlebihan, itu yang jadi masalah. Masalahnya bisa ada di tubuh kita, ya, penyakit. Kalau di keuangan boros. Jadi makan minum silakan apa saja. Namun kalau berlebihan itu bisa menjadi penyakit. Bahkan Nabi pernah bersabda, kami adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali ketika kami lapar, baru makan. Kalau kita makan gimana? Sehari 3 kali, ya. Dan berhenti sebelum kami kenyang. Ya. Jadi Nabi itu kalau merasa lapar baru makan. Nggak ada jam-jamnya. Kalau kita kan ada jam-jamnya nih, ya. Jam 7 nasi uduk, ya, atau minimal lontong sayur, atau yang lebih minimal lagi bubur ayam, itu wajib. Ya, kalau makan bubur ayam aja serasa belum makan apa? Ya belum makan karena belum masuk nasi, ya. Nanti jam 12 lewat makan siang, ya. Belum lagi nanti sore atau malam. Nabi itu mengatakan kami sebuah kaum atau suatu kaum yang tidak makan kecuali kami merasa lapar baru makan, ya, baru makan. Ya. Bahkan Nabi mengatakan perut itu sumber penyakit. Ya. Makanya dibagi 3 oleh Nabi SAW. Ya. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga lagi buat nafas. Ya. Kalau kita main sikat aja, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Habis makan ngap, ya. Buat nafas aja susah, ya. Buat nafas aja susah. Oleh karenanya di antara makanan penduduk surga itu daging kambing, ya. Dan bagian favorit dari daging kambing, bagian favorit Rasulullah SAW, bagian mana kira-kira? Bagian pahanya, ya, paha kambing, ya. Suatu hari dikisahkan ada sekelompok sahabat Nabi SAW, ya, sedang melakukan safar singgah di suatu tempat, ya.
Sehingga di suatu tempat namun tidak dijamu oleh penduduk tempat tersebut. Ini tumben-tumbenan bakhil, pelit, Pak. Nggak dijamu. Padahal sahabat Nabi itu sedang singgah di suatu tempat. Sampai akhirnya pemuka kabilah tersebut, ya, atau mungkin wali kota atau gubernur di tempat tersebut disengat binatang kakinya, sehingga sebagian kakinya itu lumpuh, tidak bisa digerakkan. Akhirnya mengutus, ya, salah seorang untuk bertanya kepada sahabat Nabi yang singgah di tempat tersebut, ya, wahai sahabat Rasulullah, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan gubernur kami, ya, pemuka kami, karena kakinya tersengat binatang berbisa sehingga lumpuh. Ya, kemudian apa kata sahabat Nabi? Ya, kalau kami bisa, ya, kami kasih syarat, ya. Kalau bisa kami sembuhkan, syaratnya, ya, kalian beli kami beberapa ekor kambing atau domba. Ya. Akhirnya salah seorang sahabat datang, ya, ke pemuka tersebut, ya. Akhirnya diruqyah, Pak, dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, ditiupkan ke bagian kaki yang terkena sengatan binatang berbisa tersebut dengan, ya, mengeluarkan sedikit air liur, ditiup, ya, atau diludahi, ya. Apa yang terjadi kira-kira? Seketika itu juga, ya, kakinya normal kembali, bisa jalan. Setelah itu mereka dihadiahkan sesuai dengan syarat beberapa ekor domba yang gemuk dan besar. Ya. Kemudian, ya, para sahabat setelah mendapatkan hadiah domba yang gemuk dan besar, ya, tidak lantas terus bagi-bagi potong, enggak. Maka salah seorang sahabat mengatakan, jangan diapa-apakan dulu, jangan dibagi dulu, sampai kita ceritakan, ya, kasus ini kepada Nabi. Maka ketika itu, ya, diceritakanlah setelah sampai di Madinah kepada Nabi SAW kronologis tersebut. Kalian dapat dari mana domba ini? Diceritakan, ya, kami singgah di suatu tempat, ya, tidak dijamu penduduk tersebut, namun ternyata pemuka kabilahnya tersengat binatang berbisa sehingga menyebabkan kakinya lumpuh. Kemudian ada salah seorang di antara kami meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian kami diberikan hadiah kambing. Kemudian Nabi hanya apa? Tersenyum. Kata Nabi SAW, ya, sisakan aku bagian pahanya, paha kambing. Ya. Ini menunjukkan juga dari hadis ini, ya, tidak mengapa mengambil upah dari ruqyah. Ya, tidak mengapa mengambil upah dari ruqyah. Ya. Dan seutama-utamanya surat yang paling utama untuk meruqyah adalah surat Al-Fatihah. Ya. Makanya hukum asal seorang muslim itu bisa meruqyah, Pak. Hukum asalnya cukup dengan membaca surat Al-Fatihah diulang-ulang. Ya. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab Tibun Nabawinya, Ibnul Qayyim mengatakan, ya, aku pernah dulu di Mekah, ya, sakit kepala yang amat sangat, sakitnya luar biasa. Mungkin kalau kita sekarang migrain, ya, atau vertigo mungkin. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Diceritakan oleh Ibnul Qayyim, aku memegang bagian kepalaku, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah 3 kali dengan keyakinan yang penuh pada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Ya. Setelah itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka seketika itu juga hilang pusing di kepalaku. Hilang, Pak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu syifa. Ya, syifa itu apa? Obat penyembuh. Ya. 5 fi sudur, baik buat penyakit di dalam sudur, dalam hati maupun penyakit fisik. Ya. Makanya hendaknya sebagian kaum muslimin ketika ditimpa musibah berupa penyakit, hendaknya langkah pertama dia meruqyah dirinya sendiri sebelum berobat ke dokter. Ya, sakit demam, yang umpamanya kita panas, ya, atau pusing, atau asam lambung naik, ya, atau sakit apapun. Maka kata Ibnul Qayyim, pegang bagian tubuh yang sakit, kemudian baca surat Al-Fatihah, ya, dengan keyakinan yang penuh bahwa yang menyembuhkan hanya Allah, karena Al-Quran ini obat, dijamin sama Allah, obat buat semua penyakit. Ya. Dibaca sampai 3 kali bacaan. Setelah itu ikhtiar yang kedua, kata para ulama, setelah meruqyah diri sendiri, maka di antara bentuk ikhtiar yang kedua bagi orang yang beriman adalah At-Tibun Nabawi, berobat dengan metode pengobatan Nabi Tibun Nabawi. Di antaranya apa? Mengkonsumsi madu, ya. Kemudian jintan hitam apa? Habatus sauda, ya.
minyak zaitun. Makanya harusnya ada nih di setiap rumah kita ada minyak zaitun. Ya. Di setiap rumah kaum muslimin tuh harusnya ada minyak zaitun, jangan minyak jelantah aja. Ya. Minyak zaitun ada tuh. Ya. Itu kalau dikonsumsi tiap pagi dan malam hari, ya kata dokter itu bisa membunuh kolesterol jahat dalam tubuh. Konsumsi rutin minyak zaitun. Ya, makanya orang Arab itu makannya hampir setiap hari pakai daging apa? Kambing, ya. Daging kambing. Ya. Jadi makan daging kambing setiap hari itu udah pemandangan umum di Arab. Ya. Kalau kita karena Arab maklum ya setahun sekali. Ya, kondangan ya. Ya. Nah, mereka itu setiap hari makan daging kambing, jarang yang kena apa? Kolesterol, darah tinggi. Ya. Kenapa, Pak? Karena di mix. Mereka tuh suka mengkonsumsi minyak zaitun. Bahkan buahnya dimakan mentah-mentah. Ya. Kalau lagi buka puasa di sana, ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya kan suka dikasih itu, digelarin apa namanya plastik, dikasih roti, kemudian dikasih apa? Salad sayuran ada minyak zaitun, ya. Kemudian dikasih yogurt, kasih yogurt, susu yogurt, ya. Jadi cocol tuh rotinya. Kemudian zaitunnya dimakan dikunyah. Ya. Ketika kita lihat, wah enak ya. Lihat dia makan enak Pak. Begitu kita nyoba, apa yang terjadi? Wah kayaknya nggak masuk. Karena kita kebanyakan makan sambal Pak. Iya. Orang Arab tuh nggak suka pedas. Mereka makannya Masya Allah yang minyak zaitun, makan daging minyak zaitun, dicampur semuanya. Sehingga mereka apa? Ya jarang yang punya sakit kolesterol, darah tinggi jarang. Karena makannya diimbangi dengan mengkonsumsi minyak zaitun, ya, minyak zaitun. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita masuk ma yajibu lahul wudu, ya, hal-hal yang karenanya diwajibkan berwudu, ya. Jadi tadi pembatal wudu sudah selesai, ya. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Hal-hal yang karenanya diwajibkan untuk berwudu. Ada dua. Hal yang pertama yang diwajibkan untuk berwudu, as-sholat, yaitu sholat. Kalau sholat ya harus berwudu kalau ada air. Kalau ada air maka wajib berwudu. Dalilnya liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ilal akhir ayah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, ya. Sampai akhir ayat di surat Al-Maidah. Dan juga dalil dari hadis Nabi SAW, la yaqbalullah sholatan bi ghairi tuhur, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang hamba tanpa bersuci, ya. Nah, ini jadi salat termasuk hal-hal yang diwajibkan untuknya berwudu. Kemudian yang berikutnya yang kedua, at-tawaf bil baiti, ya. Tawaf di Ka'bah, ya. Dalilnya liqauli sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholatun, ya. Tawaf di Ka'bah itu sama kedudukannya dengan sholat. Tawaf itu laksana sholat, sama kedudukannya, sama seperti sholat, ya. Ila anallah ahalla fihil kalam, bedanya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menghalalkan berbicara ketika tawaf. Ibadah yang tidak boleh berbicara sama sekali hanya sholat. Namun ibadah yang setara dengan sholat yang boleh berbicara yaitu tawaf. Makanya orang kalau tawaf ya boleh ngobrol, ya. Yang diobrolin masalah dunia lagi. Wah repot juga ya. Nanti beli gamis di mana nih bro? Habis tawaf. Lagi tawaf padahal tuh ya. Toko minyak wangi nanti kita incar di sana Pak ya. Ayo tawafnya buruan kan. Ya lagi tawaf, batal tidak? Nggak batal. Maka tawaf beda sama sa'i, ya. Ketika tawaf, ya, kemudian kita batal wudunya karena mungkin buang angin, ya, kentut, maka wajib baginya berwudu tawaf. Kalau sa'i tidak, sa'i tidak. Namun kalau dia mau wudu boleh juga, lagi sa'i Safa Marwah, buang angin, maka ini tetap boleh melanjutkan sa'i, tidak perlu
berwudu. Namun kalau berwudu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, bagus. Ya, bagus. Ada di sana disediakan air zam-zam. Itulah bedanya sholat dengan tawaf. Sholat itu ibadah yang sama sekali sakral, nggak boleh bicara apapun. Bahkan untuk membalas teman kita yang bersin, ya. Lagi sholat berjamaah, ada yang bersin, ya. Dia bilang apa? Alhamdulillah, boleh nggak kita mendoakan yarhamukallah? Ya nggak boleh. Ya. Nanti khawatir sholat kita batal. Namun beda dengan tawaf, ada yang bersin, dia memuji Allah, maka kita doakan yarhamukallah. Kemudian didoakan kembali. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Jadi saling membalas doa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau ada orang bersin, ya, kemudian memuji Allah, yang mendengar tidak mendoakannya, itu menjadi hutang nantinya di hari kiamat. Ya, menjadi hutang di hari kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin kita cukupkan ya di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, masih ada sesi sedikit untuk tanya jawab. Baik, ada pertanyaan jemaah, silakan. Iya, Pak. Ketika setelah selesai sholat, setelah selesai tahlilan, ya, kan mau sholat, terus ada jemaah yang teruskan atau salaman itu gimana itu? Khotib Jumat selesai khutbah, ya. kemudian iqomah ditegakkan, sholat. Kemudian pertanyaannya, Pak? Ada jemaah yang baik, kalau sudah selesai khutbah, ya, untuk mengingatkan jamaah agar meluruskan shaf, itu tidak membatalkan sholat, kecuali khotib sedang berkhutbah. Ya. Kita bilang ansit, diam, ya, itu sudah membatalkan ya Jumat kita. Kita khawatir Jumat kita nggak berfaedah sama sekali. Ada anak-anak berisik, umpamanya di masjid. Khotib sedang berkhutbah, kemudian kita saking emosinya bilang ke anak-anak tersebut, diam, jangan berisik. Ya, khawatir sholat Jumat kita tidak bernilai apa-apa. Ya. Maka tidak boleh mengeluarkan kata apapun ketika khotib sedang berkhutbah. Namun kalau khutbahnya sudah selesai, sudah ditutup dengan doa, kemudian jamaah mengingatkan agar ayo Pak, maju Pak, isi yang kosong dulu. Ini nggak apa-apa, tidak menjadikan pembatal sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Silakan. Yang pertama, Salam. kalau dengan biasa isyarat ada orang ajak bicara kita apakah yang mengurangi atau terus yang kedua walau alam bahwa itu kan kejadian dulu Rasul pernah dijamu kemudian sahabat itu tapi waktu itu yang selama ini saya pahami itu karena daging itu dibakar gitu. Apa seperti itu? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika khotib sedang berkhutbah, ya. Kemudian kita memberikan isyarat agar ya anak-anak mungkin tidak berisik dengan isyarat, maka ini tidak termasuk membatalkan sholat dengan isyarat. Ya. Kecuali kalau kita bicara ansit itu bahasa Arab, artinya diam. Itu khawatir membatalkan sholat Jumat. Namun dengan isyarat seperti ini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Iya, nggak jadi masalah. Ya. Ini tidak membatalkan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, daging yang dibakar ya. Wallahu a'lam bishawab, ini tidak termasuk pembatal wudu kecuali daging yang dibakar tersebut daging onta ya. Kalau daging kambing dibakar terus kemudian kita makan daging kambing, ya insya Allah wudu kita tetap sah ya. Kalau kamu mau wudu, tadi hadisnya ya kita bacakan, mau wudu lagi terserah boleh, tidak wudu juga nggak apa-apa, bebas. Kalau habis makan daging kambing, mau dibakar, mau digoreng ya, dan yang lainnya mau mungkin sate ya, direbus, ini nggak jadi masalah selagi dagingnya bukan daging onta ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan Pak. Anggota badan yang berlebihan. Pada suatu saat anggota yang sedang berwudu, kemudian mencuci tangannya itu sampai berlebihan sampai setiap. Kemudian ada seseorang yang datang menegur, wahai Abu Hurairah,
siapa yang mengadakan tentang itu? Oh, ada kamu dan maksudnya artinya diperbolehkan kalau kita dalam keadaan sendiri. Kalau lihat orang itu nggak boleh. Kalau dia bilang, oh ada kamu tak? Apa ini hadisnya maksudnya suaminya? Saya pernah bilang itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ada anjuran untuk memanjangkan bagian anggota wudhu. Kenapa? Faidahnya karena di hari kiamat itu anggota badan yang terkena wudhu itu akan bercahaya. Dari situlah Rasulullah SAW ya mengenali umatnya dari bekas berwudhu, anggota tubuh yang dipakai berwudhu semuanya bercahaya. Maka sebagian ulama menganjurkan agar ya dipanjangkan ya, basuhan buat anggota wudhu kita. Namun ya jangan terlalu berlebihan juga. Ya nggak setiap wudhu kita harus seperti itu. Ya. Namun kalau sesekali bolehlah. Ya. Namun jangan sampai israf. Ya. Mau manjangin anggota wudhu kaki kita agar bercahaya, akhirnya nyelupin ke bak sampai sepaha umpamanya. Kenapa kok dicelupin biar bercahaya sampai sepaha? Ya nggak gitu juga, itu israf. Ya. Minimal ya dipanjangin sampai betis kita basah. Ya. Faedahnya apa? Agar ya menimbulkan cahaya nanti di hari kiamat. Ya. Makanya Nabi ketika Mi'raj itu pernah salah sempat menegur umatnya. Kata Nabi SAW, ummati, ummati. Ketika Nabi sedang Mi'raj bersama Jibril alaihissalam, Nabi melihat sekumpulan ya, kepala yang berwarna hitam ya, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Nabi langsung memanggil ummati, umatku, 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 ummati, ummati. Langsung disela oleh malaikat Jibril alaihissalam. La ya Rasul, mereka bukan umatmu, wahai Rasulullah. Mereka umatnya siapa? Musa. Ya. Kemudian Nabi melihat lagi dari ufuk barat, ufuk timur yang lebih banyak dari itu. Maka malaikat Jibril alaihissalam ya mengatakan, itulah umatmu hai Rasulullah, lebih banyak dari umatnya Nabi Musa. Dalam riwayat yang lain, dan aku mengenali umatku dari bekas anggota wudhu mereka karena bercahaya. Karena bercahaya. Ya, karena seorang mukmin itu di hari kiamat mukanya bercahaya, putih berseri-seri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi Pak? Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubul ya. Kalau kita balik lagi, kan agak bingung ya, apakah keluar apa dia? Air seni, madi atau wadi? Air seni, dia sadar nggak pas keluar? Habis wudhu kan mau sholat tuh. Pertanyaannya, sadar nggak dia keluar air seni atau nggak sadar? Dia sadar. Maka ketika dia sadar ya dan mudah baginya, maka hendaknya dia perbarui wudhu dan dia mungkin membersihkan ya najisnya tersebut. Iya. Kalau kena air najis itu, air seni itu ya, rasa-rasanya kalau hanya dengan air itu masih tersisa najisnya. Ya, hendaknya ya dia lepas itu celana dalamnya. Ya, lepas celana dalamnya, kemudian bagian celananya dia basuh dengan air ya. Kalau bisa dia gosok sampai hilang baunya, bau pesingnya, maka dia boleh sholat dengan celananya. Namun celana dalamnya hendaknya dilepas saja. Orang umrah kan tawaf itu kan nggak pakai celana dalam, Pak. Ya, jangan jadi masalah. Ya. Namun kalau kena air madhi, air wadi, ya cara mensucikannya cukup dipercikan dengan air. Ya. Air seni kalau langsung hilang bau pesingnya itu nggak jadi masalah. Namun khawatir kalau air seni itu lebih keras, ya baunya dibandingkan air wadi dan air madhi. Hendaknya celana dalamnya kalau dia sulit untuk membersihkannya, mensucikannya dilepas. Kemudian bagian luar celananya itu dicuci dengan air, dipercikan, kemudian dia boleh sholat dengan memakai celana tersebut. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. setidaknya ada penyebab banyak lagi. Itu karena kalau ini sudah benar, itu lepasan celana dalam, karena kalau ya, boleh banyak. ya, baik.
Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW pernah meminta lap anduk kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengelap bekas wudhu. Artinya apa? Artinya sesekali Rasulullah SAW mengelap bekas wudhunya. Jadi boleh bagi kita, ya, mengelap bekas wudhu. Ya. Dan itu tidak menjadi sebab hilangnya cahaya, enggak, Pak. Enggak. Enggak. Iya, tujuannya mungkin untuk agar celana kita tidak basah dan sebagainya, ya. Jadi boleh sesekali untuk mengelap bekas-bekas wudhu, ya. Wallahu, apalagi di udara dingin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi jemaah? Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memperpanjang alhamdulillah kita lagi sholat bersih, boleh nggak baca? Kita dalam kondisi sholat, teman kita bersin, kita sendiri bersin, mengucapkan alhamdulillah, boleh Pak, boleh. Lagi dalam keadaan sholat, kita sebagai makmum, kita bersin, alhamdulillah, boleh, tidak membatalkan sholat, ya. Yang batal kalau ada yang menyambutnya dengan doa.